Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali hari ini dalam Sekar Semakin Dekat Kristus tanggal 21 November 2023. Tema Sekar kita hari ini adalah tanda tangan Ayub yang terambil dari Ayub 31, ayat yang ke-35 hingga 37. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh memberikan kami satu hari yang baru untuk kami boleh memulai aktivitas kami. Dan sebelumnya kami ingin belajar sebagian kecil dari firman Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, menerangi hati, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dari apa yang kami baca dan renungkan hari ini. Kami mau menyerahkan waktu di depan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kisah Ayub ini adalah kisah Ayub yang tidak asing bagi kita, tentang bagaimana Ayub mengalami pencobaan, kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya, mulai dari harta, benda, anak, istri, dan kesehatannya. Namun Alkitab mencatat bahwa dalam keseluruhan pencobaan tersebut, Ayub berhasil tahan uji dan tetap setia kepada Tuhan. Kitab Ayub ini terdiri dari 42 pasal dan lebih dari separuhnya, yaitu ada 28 pasal yang berisi percakapan Ayub dengan 3 orang sahabatnya, di mana Ayub membela dirinya. Pasal 31 yang baru kita baca ini merupakan isi pembelaan Ayub yang terakhir, yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Yang disebutkan di ayat 37, setelah begitu panjang ia berkeluh kesah dan menyatakan semua list dosa yang lengkap yang dia sebutkan, yang sama sekali tidak dia lakukan, Ayub menyatakan tanda tangannya. Sebenarnya apa arti sebuah tanda tangan? Dalam semua dokumen resmi, pasti ada tanda tangan. Dari dokumen yang cukup receh dan sederhana seperti tanda terima barang, kita diminta tanda tangan. Sampai dokumen yang penting dan ada nilai hukum seperti ada KTP, paspor, SIM, perjanjian kontrak kerja, perjanjian jual beli rumah, surat nikah, sebagainya, kita akan dimintakan tanda tangan. Bahkan dalam dokumen resmi, kalau kita membuat coretan, itu kita akan diminta wajib untuk mencantumkan paraf atau tanda tangan singkat kita di samping coretan itu supaya jelas siapa yang membuat coretan tersebut. Dengan tanda tangan, artinya kita mengkonfirmasi, kita bertanggung jawab, dan kita menyetujui semua tulisan dan pernyataan sebelum tanda tangan itu. Jadi ketika Ayub menyatakan, inilah tanda tanganku, itu artinya dia sungguh-sungguh dengan semua keluh kesah, dengan semua pendapat dan pernyataan dan pembelaan yang sudah dia nyatakan sebelumnya. Jadi Ayub tidak main-main, dia tidak asal bicara, dan dia yakin dia tidak bersalah, dia berani mempertanggungjawabkan pembelaannya. Dan memang Alkitab juga mencatat bahwa Ayub tidak melakukan kesalahan dalam hal ini yang mengakibatkan ia patut untuk dihukum. Dan di akhir keluh kesah dan pembelaan Ayub, Tuhan menjawab Ayub dengan menyatakan kedaulatan, kemahakuasaannya atas alam semesta dan keajaiban karya ciptaannya. Tuhan tidak menjawab keluh kesah Ayub. Ayub tidak mendapat jawaban yang jelas tentang pembelaannya dia dan alasan kenapa ia harus menderita saat itu. Namun yang menarik adalah setelah mendengar jawaban Tuhan, pada akhirnya Ayub menyadari betapa kecilnya dia dibandingkan dengan Tuhan. Bahwa dia bukan siapa-siapa yang patut untuk berdebat, membela dirinya di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya pembelaan yang dia sudah tanda tangani pun dia cabut. Final statement dari Ayub di pasal 42 ayat 5-6 berbunyi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal. Jawaban Allah membuatnya menyadari, sekalipun dia tidak bersalah, namun dia hanyalah manusia kecil yang ingin berbantah dengan Tuhan yang bukan hanya saja menciptakannya, tapi juga Tuhan sang pencipta langit bumi, alam semesta dan segala isinya yang hidup. Dari kisah Ayub ini sedikitnya kita belajar bagaimana kita menyikapi penderitaan yang bukan kesalahan kita. Yang pertama adalah tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam penderitaan. Penderitaan yang bukan akibat dosa atau kesalahan kita seringkali tidak dapat dijelaskan. Seringkali hukum tabur tuai tidak bisa menjelaskan kenapa kesulitan dan penderitaan terjadi kepada orang baik yang tidak bersalah. Belum lama ini di koran Kompas ada berita tentang seorang warga yang di Durensawit yang tertimpa tembok dapur rumah sendiri karena hantaman mesin terbang. Mesin terbang apa? Jadi kepalanya itu bocor dan berdarah terkena bongkahan batuan dari tembok dapur rumahnya. Itu hancur karena tertimpa mesin terbang, mesin dari pabrik cincau.
Dan jadi ternyata ada mesin ketel uap pabrik cincau itu meledak, terus terpental dari pabrik cincau masuk ke dalam rumahnya. Dan yang mengherankan lagi ternyata sebenarnya jarak pabrik cincau itu cukup jauh dari rumah korban. Jadi sekitar 200 meteran, mesin ketel uap itu terbang nyebrang kali sampai ke tembok rumahnya dan melukai dia. Korban ini tidak bersalah. Dia tidak melakukan sesuatu yang sedang berbahaya. Ia tidak berjalan di tengah jalan, mengundang mobil untuk menabraknya. Dia sedang ada dalam rumahnya dan dia berada jauh dari pabrik itu. Seharusnya dia aman-aman saja dalam rumah, bukan? Tapi justru benda asing dari luar rumah mencederainya. Apakah boleh ia berkeluh kesah menyatakan, Tuhan, kenapa mengizinkan ini terjadi? Saya tidak bersalah, kenapa saya harus mengalami luka di kepala saya? Ia tidak melakukan kesalahan dalam hal apa-apa. Bapak Ibu, selama kita tinggal dalam dunia yang berdosa, kita akan terus mengalami kesukaran dan penderitaan. Kecewa ketika mengalami penderitaan yang bukan kesalahan kita adalah sesuatu hal yang wajar. Tuhan mengerti dan memahami ketika kita mau mencurahkan isi hati kita, kisah kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan jujur dan bersungguh-sungguh, serta berharap kepada Tuhan. Karena Mazmur 56 ayat 8 menyatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Jadi, poinnya adalah tetaplah memohon dan bersandar kepada Tuhan dalam penderitaan. Tapi tidak cukup sampai di situ saja Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat penderitaan dalam kacamata Allah. Penderitaan bisa membuat kita naik kelas. Jika kita melihat penderitaan dalam kacamata kedaulatan Allah dalam kebesaran dan alam ciptaannya. Sama seperti kasus Ayub. Ketika kita melihat diri dalam perspektif yang benar bahwa kita bukanlah siapa-siapa, betul bahwa kita memang adalah biji mata Tuhan, manusia berharga yang Dia kasihi. Namun bukan berarti kita menjadi pusat segalanya. Sewaktu kita menderita, ada orang-orang yang sedang mengalami kebahagiaan. Ada kejadian-kejadian lain yang berjalan seperti biasa. Lalu apakah kita iri hati dan menyalahkan Tuhan untuk hal ini? Ketika kita menyalahkan Tuhan dan menganggap Dia tidak adil, sebetulnya kita sedang berusaha menjadi Tuhan dan menganggap kita yang terpenting dan bahwa kita lebih tahu dari Tuhan. Karena kita mau Ia memberikan sesuai keinginan kita. Padahal, kita bukanlah pusat alam semesta. Tuhanlah yang menjadi pusat alam semesta ini. Dialah yang berdaulat atas semua ciptaannya. Jadi apapun jawaban Tuhan atas keluh kesah kita, semoga pada akhirnya penderitaan bisa membuat kita untuk mengalami dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sama seperti Ayub yang sudah naik kelas, semoga kita juga dapat berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Memandang Engkau, memandang Tuhan, artinya mengalami siapa Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami baca. Biarlah kami boleh merenungkan ini lebih lagi dalam waktu-waktu teduh kami selanjutnya, untuk kami boleh mengetahui lebih lagi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan biarlah sejauh ini apa yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga ini bukan hanya menjadi teori atau pikiran yang kami renungkan, pikirkan saja, tapi sungguh boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin dan menyertai serta menolong kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan, kesulitan ataupun hal apapun yang kami alami, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberi jawabannya kepada kami masing-masing, dan biarlah kami boleh peka untuk mengetahui dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai aktivitas hari ini dan kiranya Tuhan boleh beserta, memimpin, memberkati, dan menolong kami untuk mengalami Engkau dalam keseharian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas hari ini dan biarlah Bapak Ibu boleh tetap berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Soli Deo Gloria.